yaitu mengenai inheritance. Ntar saya rekam dulu ya. Lupa. Oke, kita akan bahas mengenai inheritance lebih lengkap lagi ya. Inheritance itu apa? Inheritance itu adalah pewarisan ya. Bahasa Indonesia itu adalah pewarisan yang memungkinkan kelas itu membawa atau mewariskan atribut dan metode ke kelas lainnya, yang kita sebut dengan subclass. Ya, yang disebut dengan subclass. Yang mewariskan itu disebut dengan superclass. Nah, sehingga nanti akan membentuk kelas hierarki atau urut-urutan kayak struktur organisasi itu ya. Jadi yang paling atas itu kan ketuanya, terus nanti sekretarisnya, bendaharanya, terus ada tim-tim yang lainnya di bawahnya. Bisa juga seperti pohon silsilah. Nah, pohon silsilah. Misalkan di sini mbah buyutnya, ya mbah buyutnya terus punya anak, mbahnya, ya ini mbahnya, adik-adiknya mbahnya, nah, terus nanti mbahnya itu punya anak, nikah sama siapa, terus punya anak si A, si B, si C, gitu intinya. Jadi yang paling atas yang mewariskan itu disebut dengan superclass atau base class atau parent class. Nah, sedangkan yang keturunannya itu disebut dengan child class, derived class, subclass ya, atau extended class. Apa sih keuntungan dari inheritance? Itu adalah reusability. Ya, misalkan kita bikin satu kelas namanya bicycle. Kemudian bicycle ini punya turunan, yang mana turunan-turunan ini masih memiliki hal-hal yang berhubungan dengan bicycle. Misalnya, namanya bicycle itu kan dua roda. Berarti jumlah roda itu pasti ada 2. Kemudian metodenya bisa dikayuh kan, sepeda itu kan dikayuh. Kemudian punya stang, bisa nambah kecepatan, bisa mengurangi kecepatan gitu. Jadi tidak perlu lagi kita membuat hal yang sama berulang kali. Dengan adanya inheritance, cukup kita ibarat copy dari base class-nya atau parent class-nya, kemudian kita tambah-tambahin lagi di child class-nya. Semakin ke bawah, ini kan top down ya, semakin ke bawah itu berarti semakin spesifik. Kalau sepeda itu ada mountain bike, racing bike, ada tandem bike. Bottom up itu semakin ke atas itu semakin mirip ya, menemukan kesamaan, lebih general gitu ya, lebih umum. Nah, dalam Java untuk menandai bahwa sebuah kelas itu mewarisi sifat dari kelas lain, itu ada kata kuncinya adalah extends. Oke, misalnya di sini ada contoh yaitu kelas bicycle, ada speed, ada gear, yang mana dua-duanya ini di set 0. Nah, kemudian si bicycle ini punya metode yang disebut dengan change gear, ya, punya parameter yaitu new value, ya, punya parameter new value yang bertipe integer. Kemudian di sini adalah perhitungannya atau dia mau ngapain di sini tulis. Kemudian ada satu metode lagi yaitu speed up dengan parameter increment, ya, dengan tipe datanya integer. Ini juga semua ya ditulis di sini apa yang harus dilakukan sama si speed up. Kemudian kita bikin mountain bike.java. Nah, ini di kelas mountain bike extends bicycle. Berarti mountain bike ini adalah anak
dari bicycle atau subclass dari si bicycle. Artinya nanti mountain bike ini bisa mewarisi semua yang dimiliki sama bicycle. Ini ya, ini juga sama. Yang bisa ditambahi lagi dengan metode lain. Ya kayak misalkan kita sebagai anak itu kan kita punya mewarisi sifat dari orang tua ya. Entah itu jenis rambutnya bergelombang lurus gitu ya. Terus warna mata, warna kulit, itu kita bisa mewarisi dari orang tua. Tapi kita juga punya hal yang lain yang berbeda. Apa? Misalkan kalau orang tua kita misalkan rajin menabung. Ya, biasanya nurun juga tuh rajin menabung, tapi ada ketambahan lagi. Rajin belajar. Nah, itu sesuatu yang unik yang menandakan bahwa kelas tersebut punya keunikan daripada si orang tuanya. Kalau kelas kan beda ya. Kalau kelas itu kan beda. Kalau kelas itu kalau objek ya, kalau objek itu berarti objek itu dibentuk dari sebuah kelas. Dia tidak bisa punya metode lain, tidak punya atribut lain, gitu kan? Kalau objek. Terus kalau misalkan kita membentuk sebuah karakter ya, sebuah karakter dari kelas hero misalkan, berarti kan dia tuh harusnya ya memberantas kejahatan, ya ngelawan musuh, terus nolong orang yang lemah, itu kan sifat-sifat hero. Diturunkan menjadi objek misalnya Captain America. Ya Captain America ya udah dia pasti cuman bisa membela kebenaran, menumpas kejahatan, gitu kan? Nggak bisa kita nambah-nambahin lagi. Tapi kalau misalnya kita bikin satu kelas baru yang berdasarkan kelas hero, misalnya hero tadi kan misalkan menumpas kejahatan, terus menolong yang lemah, gitu kan? Kita punya kelas namanya anti-hero misalkan. Anti-hero itu dia bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Nah, itu ada metode baru. Dia dibentuk dari kelas hero, tapi dia punya sendiri metode lain yang membuat dia berbeda. Nah, baru untuk kita bikin objeknya dari si anti-hero-nya ini. Gitu. Cara bikin objeknya gimana? Yang kita bikin objeknya itu adalah yang subclass-nya tadi ya. Mountain bike, M-bike sama dengan new mountain bike. Ya kan? Berarti dia dibentuk dari kelas mountain bike. Nah, di kelas mountain bike tadi itu kan nggak ada speed up. Nggak ada metode speed up, nggak ada metode change gear. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari parent kelasnya. Ya, dapat dari parent kelasnya. Ini kan change gear sama speed up. Walaupun kita membentuk objek dari si mountain bike, kita bisa memanggil metode dari parent kelasnya. Set height ini punyanya sini mountain bike. Gitu. Kalau misalnya kita bikin objek dari mountain bike demo dan nggak ada extend bicycle, ini akan menjadi error. Karena tidak dikenali, tidak didefinisikan pada kelas mountain bike. Seperti itu. Ini jadi tidak error, jadi bisa dijalankan karena ada extend bicycle. Contoh ya, kalau di sini adalah ini ada kelas 1, di dalamnya ada konstruktor, namanya 1. Yang mana konstruktor ini memiliki perintah ya, yaitu sistem ordinal N 1. Kemudian kita punya kelas 2 extend 1. 2 extend 1. Yang mana 2 ini konstruktornya 2 punya sistem out println 2. Begitu juga dengan yang kelas 3 extend dari 2
kelas 4 extend dari 3. Masing-masing punya konstruktor sendiri. Dan di main kelasnya, ya, di tes turunan ini kita panggil new 4. Ya, new 4. Maka akan menghasilkan apa? Menghasilkan semua yang ada yang dimiliki sama si 4. 4 itu punya apa? Punya ini. Punya sistem out println 4. Tapi dia extend dari 3. Extend dari kelas 3. Kelas 3 ini ngapain? Oh, mencetak tulisan 3. Ternyata 3 ini juga extend dari kelas 2. Kelas 2 extend dari kelas 1. Maka semua ini akan dicetak menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada ada kata kunci yaitu super. Nah, super ini apa? Super ini adalah keyword yang digunakan untuk merujuk langsung ke properti, metode, atau konstruktor pada superclass. Kalau keyword supernya ini untuk properti, maka kita tinggal panggil, tulisnya adalah super dot nama dari nama dari atributnya. Ya, misalkan gini. Mbak. Oke, misalnya kalau masih terjadi dulu dan yang terjadi kita tulis di sini aja. Ya. Oh, kita punya ini super. Kita punya gini aja, kelas 1. Ini ya, kita punya int angka, kemudian string nama. Oke, kemudian kita punya konstruktor 1, ini biar kosong aja. Terus kita punya kelas 2 extend 1. Nah, untuk mengakses dari atribut angka, ya kita nggak bisa bikin objek di sini, karena kan extend ya. Kita bukan bikin objek si 1 ini di dalam sini, di dalam kelas 2, bukan. Tapi kita akan panggil angka dengan cara kata kunci super. Kayak gini. Ini bisa. Kita bisa taruh dalam variabel A, ini bisa. Ya, string B sama dengan super. Ini bisa. Ya, jadi ini untuk memanggil atribut yang dimiliki sama si superclass-nya. Kalau untuk metode, ya, misalkan di sini kita punya metode public void C gitu ya. Integer aja. Misalkan return 0. Untuk mau manggil metodenya, metode ABC di dalam child class-nya, kita bisa taruh gini ya, C sama dengan super ABC. Ini. Satu lagi adalah untuk kita manggil konstruktor.
kita bisa manggil superkonstruktornya juga. Nah, dengan cara kita tulis gini, super. Gini. Kalau misalkan di sini ada parameternya, s misalkan, maka di sini kita tulis juga parameternya. Misalnya A deh. Gitu. Jadi ada 3 cara ya untuk super. Yang pertama adalah untuk memanggil atributnya dengan cara super dot nama atribut, metode itu dengan super dot nama metodenya, manggil konstruktornya super aja. Kalau nggak ada parameternya dalam kurung biasa. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian saya lanjut ke contohnya di materi. Oke, ini ya. Ini ada kelas 1, satu string S ya, satu string S. Kemudian ada sistem operator N1 plus S. Nah, di dalam kelas 2, ini kan extend 1. 2 string S. Ini dalam ininya ya, dalam apa namanya? Kurung kurawal. Super dengan parameter S. Berarti dia akan memanggil konstruktor dari si kelas 1 dengan dikasih S, dikasih parameter S. Gitu. Sistem outrange ln 2, yang 3 sama 4 juga sama. Kemudian di main class-nya ada new 4. New 4. Kemudian ada parameternya di sini. Manggilnya adalah dia akan memanggil 4 dulu. Ya, kelas 4. Kemudian 4 ini ada super S. Jadi akan mengirim parameter S ini yang ada di punyanya si 4 ini untuk dikirim ke kelas 3. Nah, di kelas 3 ini ada juga ada super S. Ada super S juga. Jadi yang dari 4 ini dibawa lagi ke 3. Di 2 juga sama. Nah, pada saat di 1, ingat manggil S-nya di 1 ya, panggil konstruktornya 1. Maka di sini akan mencetak 1 titik plus S, yang mana itu ada di sini. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk yang 2, 3, 4 dia nggak ada plus S di sini, ya, nggak ada plus S. Maka tidak akan dicetak seperti di kelas 1 ini. Nanti tugasnya lihat di Kulino ya. Kemudian di sini ada kelas diagram. Kelas diagram ini adalah sebuah kelas yang memodelkan kelas. Ya iyalah, namanya juga kelas diagram ya. Masa memodelkan hal yang lain? Enggak. Jadi kelas diagram itu memodelkan kelas yang dibuat dalam OOP. Nanti kalau Anda udah dapat RPL atau RPL lanjut, dia akan ketemu dengan kelas diagram. Di sini ada kotak, ada box, ini dibagi menjadi 3. Jadi 3 baris. Baris pertama adalah isinya nama kelasnya, baris kedua adalah nama atributnya, baris ketiga adalah nama metodenya. Kalau di sini ada skor titik 2 double, berarti kalau di mana ya? Di Alpro atau di Daspro, kalau untuk mendeklarasikan variabel kan nama variabelnya titik 2 integer, nama variabel titik 2 double kan gitu ya. Ini juga sama. Jadi sebutkan dulu nama variabelnya titik 2 double. Titik 2 name titik 2 string. Nah, untuk metodenya ditandai dengan tanda plus seperti ini. Yang awal ini adalah disebut dengan konstruktor karena namanya sama seperti nama kelasnya. Di sini ada dua macam. Ini kita sebut dengan overriding.
Ya, ada dua. Ini kita sebut dengan overloading ya. Ya, kalau ada dua, di sini kita sebut dengan overloading. Metodenya overloading. Jadi boleh tanpa parameter, boleh dengan parameter. Nah, kemudian si graded activity ini punya child, yaitu final exam dan pass fail activity. Tandanya, ini panahnya mengarah ke graded activity. Artinya, dia akan mengextend dirinya ini ke graded activity. Final exam juga sama. Kemudian di pass fail exam, dia akan mengextend dirinya ke pass fail activity. Lihat di sini ya, sini ada get num is, di sini ada get grade, ya. Ada get grade juga. Get grade ini sama seperti yang ada di sini. Nah, boleh ada nama metode yang sama di kelas yang berbeda, asal dia berada pada satu hierarki. Ini disebut dengan overriding. Ya, ini disebut dengan overriding. Kalau yang tadi kan overloading. Dalam satu kelas ada dua metode yang sama. Itu overloading. Kalau dalam kelas yang berbeda ada nama yang sama, ada nama metode yang sama, disebut dengan overriding. Jadi otomatis kalau kita bikin objek berdasarkan pass fail activity, kita panggil get grade-nya, yang dipanggil adalah yang milik si pass fail activity, bukan miliknya si graded activity. Macam itu. Nanti di latihannya, untuk praktikumnya saya sudah sediakan cara bikin kelas, ya, cara bikin kelas berdasarkan kelas diagram. Seperti itu. Kalau di kelas diagram itu nggak perlu ada detailnya ya, detail get grade ini ngapain aja itu nggak perlu. Karena kalau ada detailnya, itu nanti kelas diagramnya bisa dipanjang, bukan model lagi namanya, tapi adalah cara menulis sebuah program gitu. Ada kan kalau namanya diagram itu memodelkan, ya secara umum aja gitu. Apa yang mau ditulis di sana, apa yang mau dimodelkan gitu. Gak usah semuanya ditulis. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada nggak pertanyaan? Jelas apa belas nih? Jelas Pak, cukup jelas ya. Nggak belas ya? Nggak Pak, nggak. Nanti mudeng ya? Mudeng Pak. Nggak mubeng ya? Nggak Pak. Nah, nanti mubeng, udah bingung. Nanti secara untuk latihannya nanti bisa Anda lihat ya di praktikum, di materi praktikum, nanti ada tugasnya juga. Diikuti aja alurnya, nanti kalau misalkan ada yang kesulitan boleh aja lewat grup. Jadi ini sebenarnya materi ngulang dari materi di awal-awal kita sudah belajar kan mengenai inheritance, cuman nggak terlalu dalam. Gitu. Intinya inheritance itu kayak kita itu punya orang tua lah. Gitu ya. Kalau di biologi kan ada kingdom animalia dan kingdom plantae. Antara kuda sama sapi itu ada kemiripan nggak? Mereka sama-sama mamalia, mereka sama-sama vertebrata, mereka sama-sama makan rumput, tapi spesiesnya kan beda. Yang paling bawah itu kan spesies, yang paling unik. Semakin ke atas semakin umum. Kalau animalia berarti dia bisa bernapas, bisa berkembang biak, bisa bergerak, gitu ya. Bisa berubah tempat lah gitu. Kalau plantae kan dia tidak bergeraknya itu tidak secara horizontal, tapi dia bergeraknya secara vertikal.
Kalau tumbuhan kan dia berakar kan, akarnya berarti dia ke bawah untuk mencari airnya, sama ke atas buat tumbuhnya, gitu. Terus kalau tumbuhan sama hewan masuk ke dalam parent kelas apa lagi? Ya makhluk hidup berarti kan. Keduanya sama-sama hidup, sama-sama berkembang biak, sama-sama bertumbuh, sama-sama ngambil oksigen untuk bernafas. Gitu ya. Kalau tumbuhan kan oksigennya ngambilnya di malam hari, siangnya ngambil karbon dioksida. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kalau inheritance itu kita butuh kata kunci extends dalam Java maupun di dalam bahasa pemrograman lain ya. Kalau Anda ngambil pemrograman web lanjut, nanti kalau ketemu dengan object oriented programming, nanti bisa ketemu dengan extends juga. Gitu. Jadi dasar-dasarnya ini juga bisa jadi akan dipakai dalam bahasa pemrograman yang lain. Itu. Ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Itu besok kan UTS-nya terbagi 2, Pak, tapi malam semua, Pak. Itu praktikumnya itu kita ngoding atau ngelengkapi code atau gimana sih, Pak, modelnya? Kalau praktikumnya nanti tetap coding ya. Tetap coding, tapi akan saya kasih clue-nya aja. Seperti di tugas-tugas sebelumnya. Saya kasih contoh, kemudian melengkapi code yang masih kosong. Kira-kira gitu. Kalau untuk yang teorinya ya biasa ngerjain soal. Ngerjain soal kayak istilah-istilah exception dan sejenisnya atau kelas diagram? Ya pokoknya materi yang udah saya kasih sampai minggu ke-7 ini, itu yang akan keluar. Oke, siap, Pak. Masih. Ya. Lagi yang lain? Gak ada. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi setelah UTS. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Masih, Pak. Selamat siang dan terima kasih. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.